Dalam bahasa Jawa, nama Coban berarti air terjun dan Rondo artinya janda. Dari namanya itu pula, air terjun Coban Rondo erat kaitannya dengan kisah legenda masa lalunya yang memilukan. Begini ceritanya. Dahulu kala, ada sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Baron Kusumo dari Gunung Anjasmoro. Beberapa hari usai pernikahan mereka, Dewi Anjarwati mengajak suaminya itu berkunjung ke rumah orang tua mereka yang berada di Gunung Anjasmoro. Namun, niat itu ditentang oleh orang tua Dewi Anjarwati. Karena menurut kepercayaan adat Jawa kuno, pasangan pengantin yang baru menikah tidak boleh berpergian sebelum usia pernikahan mereka mencapai 36 hari atau disebut selapan. Namun, keduanya tetap pergi. Dan benar saja, kekhawatiran itu pun menjadi kenyataan. Di tengah jalan, pasangan pengantin baru itu bertemu dengan Joko Lelono. Kecantikan Dewi Anjarwati rupanya menarik hati orang yang baru mereka temui itu. Joko Lelono pun menantang Raden Baron Kusumo berduel untuk memperebutkan Dewi Anjarwati. Tak mampu berkelit dari hadangan Joko Lelono, Raden Baron lantas meminta sang istri untuk bersembunyi di balik air terjun sampai ia menjemput. Naas, pertarungan selama 3 hari itu merenggut nyawa Raden Baron Kusumo dan Joko Lelono. Penantian Dewi Anjarwati pun berakhir tak bisa. Sejak saat itu, Dewi Anjarwati hidup menjanda di batu besar dekat air terjun tersebut. Konon, sebelum kematiannya, Dewi Anjarwati mengucap sumpah bagi setiap pasangan yang datang ke air terjun itu, niscaya mereka akan mengalami nasib sial seperti dirinya. Kisah legenda itu pun menjadi mitos yang banyak dipercaya. Beberapa pengunjung bahkan mengklaim mereka pernah melihat penampakan perempuan misterius di dekat air terjun itu. Dipercaya pada malam-malam tertentu, sosok Dewi Anjarwati akan menampakkan dirinya di sekitar air terjun sambil menangis terseduh-seduh. Selain mitos kutukan putus cinta, lokasi ini juga dihuni oleh banyak makhluk gaib yang lainnya. Konon katanya, jika wisatawan melakukan hal terlarang seperti membuang sampah atau buang air kecil sembarangan, serta berkata kasar maupun kotor hingga berteriak, maka orang tersebut akan diganggu dan diikuti oleh makhluk gaib hingga ke rumahnya. Dari sudut pandang metafisika, sebetulnya sosok yang menyerupai Dewi Anjarwati ini adalah energi hidup ya, atau hodam yang biasa orang bilang seperti itu. Dan hodam ini memiliki sebuah kemampuan khusus di mana dia bisa mewujudkan dirinya, kemudian bisa memberikan suatu bentuk respon kepada para pengunjung yang kebetulan memang ketika pengunjung itu membawa pasangan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, maka energi ini akan merespon dengan cara yang kita bilang tidak suka, itu seperti itu. Bukan hanya itu saja, konon kabarnya pula ada entitas gaib lainnya yang menghuni kawasan Coban Rondo. Sosok itu berbentuk seekor naga bermahkota. Selain Dewi Anjarwati, saya melihat ada sesosok naga yang besar ya. Naganya ini memiliki mahkota, kemudian ukuran tubuhnya itu sepanjang air terjun itu
sosok ini memang sudah ada di sana sejak lama dan memang ada sesuatu yang dilindungi, yaitu suatu benda pusaka ya, seperti peninggalan zaman dahulu yang memang dikubur di sana. Beberapa waktu lalu, sebuah insiden terjadi di kawasan wisata air terjun Cilember yang terletak di desa Jogjogan di Kecamatan Cisarua, Bogor. 2 orang pedagang cilok keliling tewas akibat tertimpa longsor di sana. Peristiwa itu bermula ketika kakak beradik bernama Utom dan Pipih berteduh di sebuah warung dari derasnya hujan yang melanda kawasan tersebut. Air hujan yang menggerus tanah di tebing itu pun longsor menimpa warung tersebut. Meski kedua pria parubaya itu berhasil dievakuasi, namun naas keduanya tewas akibat tertimpa material longsor warung yang ambruk tersebut. Dalam bahasa Sunda, Ci memiliki arti air dan kata lember berarti jamur kuping. Penamaan ini tak lain karena banyak tanaman jamur di kawasan curug tersebut. Selain itu, curug ini juga dikenal sebagai Curug 7 Cilember karena terdapat 7 air terjun di beberapa titiknya. Uniknya lagi, semakin kecil urutannya, maka posisinya semakin tinggi dan jalurnya pun semakin rumit. Konon, air terjun ini merupakan pemandian para putri dari kerajaan Pajajaran, termasuk Sang Prabu Siliwangi. Menurut tutur cerita masyarakat setempat, ada 2 titik air terjun yang dipercaya memiliki khasiat yang masing-masing. Bagi mereka yang mandi pada hari Jumat Kliwon saat tengah malam, di air terjun posisi kanan dipercaya akan memperoleh kekuatan atau kesaktian. Sedangkan air terjun di sisi kiri diyakini berkhasiat untuk awet muda, enteng jodoh, dan juga bisa mengobati segala macam penyakit. Saya melihat kilasan masa lalu, memang tempat ini suka didatangi oleh bangsawan ya dari kerajaan Pajajaran, yaitu putrinya Prabu Siliwangi. Di situ juga kemudian banyak sekali ya dari abdi dalam juga ya di situ mandi, semuanya perempuan di sana. Kemudian memang ada seperti ritual ya, ritual penyucian diri. Nah, ini sebabnya kenapa masyarakat di sana sampai detik ini masih kental bahwa tempat tersebut memang sakral dan bisa mendatangkan suatu keberuntungan tertentu. Semakin mistikal, tepat di atas lokasi air terjun ke-7 Curug Cilember, pula sebuah makam keramat. Makam itu disebut-sebut sebagai makamnya Mbah Jaya Sakti yang masih memiliki garis keturunan dari Prabu Siliwangi. Mitosnya tak berhenti sampai di situ. Konon, kawasan Curug Cilember dijaga pula oleh sosok goib berwujud harimau besar yang ditugaskan oleh Sang Ratu Kidul. Sebetulnya Curug Cilember ini dijaga oleh sesosok makhluk gaib ya. Biasanya itu berwujud seperti harimau dengan selendang kencananya, tapi terkadang juga wujudnya itu seperti orang tua berjubah, kemudian memakai ikat kepala, tetap memakai selendang di dadanya itu yang berwarna emas ya, seperti itu ya. Dan memang sosok ini ditugaskan oleh Ratu Kidul untuk menjaga tempat tersebut karena memang tersimpan sebuah benda pusaka seperti guci yang besar, dan guci ini memang diperebutkan pada masa lalu. Yang ini namanya Curug Cibingbin. Terletak di desa Bojongkoneng di Sentul Selatan, Bogor, Jawa Barat. Nama curug ini diambil dari sebuah pohon bingbin atau sejenis palem hutan yang berada di sepanjang aliran sungainya. Sejak lama,
Curug satu ini dikenal dengan keangkerannya. Bahkan banyak peristiwa di luar nalar yang kerap dialami pengunjung di sana. Masyarakat setempat menutur, tepat di atas air terjun Cibimbing, terdapat sebuah goa besar yang dihuni oleh sosok makhluk buto ijo. Pernah suatu kali, warga sekitar melihat sosok hijau tinggi besar itu menampakkan diri. Konon kabarnya, dahulu kala, goa tersebut banyak didatangi orang untuk tujuan tertentu. Namun saat ini, goa itu sudah ditutup oleh sesepuh desa. Kalau misalkan kita lihat ya secara metafisika di Curug Cibimbing ini ada sebuah tempat ya, dan itu sebetulnya kerajaan dari Buto Ijo ya. Dan Buto Ijo ini memang juga ditugaskan untuk menjaga wilayah tersebut ya dari ancaman bangsa-bangsa lainnya ya, seperti manusia yang mencari ilmu, kemudian dari bangsa gaib juga yang ingin menguasai tempat itu. Di tempat ini terdapat pula sosok yang dikenal dengan nama Nyai Gandring. Biasanya, sosok wanita cantik itu akan menampakkan diri kala ada musibah yang menimpa pengunjung. Bila ditelusuri lebih jauh ke atas, ada curug kecil yang diberi nama Louis Inten yang disinyalir merupakan teritori sang Nyai. Dalam bahasa Sunda, Inten berarti permata. Dan sesuai namanya, konon di balik air terjun kecil itu tertanam permata yang dijaga oleh para penghuni goibnya. Itu kalau sore menjelang, terus tengah hari dia suka turun mandi. Nah pulangnya itu ke pohon pengantin itu. Wanitanya itu lebih pakai kebaya dia ya, kebaya. Dia cantik, putih, rambut panjang. Memang ada sosok yang suka jahil, namanya sosok Nyai Gandring. Nah, sosok Nyai Gandring ini memang memiliki paras yang cantik, kemudian suka memakai kebaya, dan biasanya sosok ini suka jahil kepada orang-orang yang memiliki bau-bau tertentu ya, yang artinya orang tersebut memiliki potensi supranatural ya, atau spiritualnya tinggi seperti itu. Karena Nyai Gandring ini kan selain dia menjaga perbatasan antara dunia manusia dan dunia jin, Nyai Gandring ini juga menjaga batu permata ya. Batu permatanya itu berwarna merah terang, dan memang batu permata ini sangat berharga sekali nilainya. Kemudian memiliki suatu kekuatan magis tertentu. Nah, itulah yang dijaga oleh Nyai Gandring. Biasanya Nyai Gandring ini menakut-nakuti manusia agar tempat itu tetap sakral dan tidak banyak dikunjungi orang. Tak jauh dari Curug Louis Inten, berdiri dua buah pohon yang terkenal akan mitosnya. Mereka menyebutnya pohon pengantin. Warga meyakini siapa saja yang belum memiliki jodoh dan berjalan melewati dua pohon itu, niscaya akan enteng jodohnya. Bahkan beberapa pakar supranatural hakul yakin jika sepasang pohon tua yang tegak berdampingan itu merupakan sebuah gerbang mistikal menuju kerajaan goib. Ada yang bilang pohon pengantin, ada yang bilang juga gerbang gaib kalau masyarakat sini. Tapi sekarang sih orang lebih bilang banyak pohon pengantin gitu. Kalau yang lain kan banyak yang roboh ya. Kalau dia enggak, dia menjulang tinggi berdua berdampingan. Seperti gerbang menuju kerajaan Curug Gumpet itu. Konon katanya pula, jika mandi di curug ini, kejayaan hingga kemakmuran akan mudah didapatkan. Bahkan, hanya dengan mengunjungi curug ini, dipercaya bisa membuat suatu hubungan kian langgeng. Tak sedikit dari mereka yang percaya, hingga akhirnya datang untuk melakukan pertapaan di bawah aliran curug dan membawa airnya pulang. Konon, jika sosok penunggu curug minta tumbang, maka akan ada wisatawan yang tewas tenggelam.
Benarkah Curug di Tatar Sunda satu ini menjadi petilasan serta tempat bersemedinya Prabu Siliwangi? Di Kabupaten Sukabumi terdapat air terjun bernama Curug Cikaso yang digadang-gadang masih kental dengan nuansa mistisnya. Terlebih lagi, warna wisata air yang awalnya dikenal sebagai Curug Luhur ini kerap menelan korban jiwa. Beberapa waktu lalu, jagat maya dihebohkan dengan kejadian naas yang menimpa seorang pemuda bernama Afan Ramadan. Pangkal petaka bermula ketika pria 20 tahunan asal Legok, Banten itu bersama 5 rekan yang mendatangi Curug Cikaso pada malam hari. Meski sempat diperingatkan, namun Afan nekat berenang sendirian hingga ke bibir air terjun saat arus air sedang deras-derasnya. Dan benar saja, ketika Afan berusaha naik ke darat, ia terpeleset hingga kepalanya terbentur batu. Afan pun tewas tenggelam di sana. Menurut warga sekitar, setiap tahunnya selalu ada saja insiden yang menelan korban jiwa Curug Cikaso. Terlebih lagi, curug setinggi sekitar 80 meter itu memiliki kolam hingga puluhan meter dalamnya. Sehingga besar kemungkinan banyak pengunjung yang tidak bisa berenang akan tenggelam jika tak waspada. Namun, ada saja yang percaya jika kejadian tersebut merupakan ulah penghuni astral yang meminta tumbal. Utamanya kepada orang-orang yang berbicara sembarangan hingga menantang di dalam teritorial mereka. Lokasinya berada tak jauh dari kawasan pantai selatan. Oleh karenanya, Curug Cikaso kerap dikaitkan dengan tempat pesugihan para pengikut Nyi Blorong. Hal ini pun sekait dengan seiring ditemukannya ular-ular yang berukuran tak lazim. Beberapa pengunjung yang pernah mengambil foto di curug ini mengklaim adanya penampakan ular melayang pada hasil jepretan mereka. Ada pula penampakan menyerupai gadis cantik yang tengah menunggang kuda hingga melayang di antara kucuran air terjun tersebut. Nah, di situ banyak anak-anak, remaja-remaja maupun orang tua juga dari Sukabumi ke dari Jakarta. Nah, kota-kota di situ mendapatkan hasil penampakan 2 ular naga di sini. Nah, ini sebetulnya suatu bentuk proteksi dan eksistensi daripada makhluk gaib ya. Nah, makhluk gaib yang dimaksud sini adalah energinya Nyi Blorong. Nyi Blorong ini kan biasa berbentuk seperti naga, ular, atau seorang perempuan seperti itu ya yang mengendari kuda yang memperingatkan agar kita tetap hati-hati di sana atau tetap menjaga alam. Semakin misterius, curug yang mengalir dari anak sungai Cikaso itu terbagi menjadi 3 yang masing-masing ada penunggunya. Dipercaya, curug bagian kiri yang bernama Curug Aseupan merupakan tempat bersemayamnya Nyi Blorong. Sedangkan curug bagian tengah, yaitu Curug Meong, dipercaya sebagai tempat bercokolnya Eyang Santang. Dan Curug Aki di bagian kanan ditunggui oleh Sang Prabu Siliwangi. Memang curug ini adalah tempat favorit ya dari Prabu Siliwangi, kemudian Eyang Santang dan juga Nyi Blorong, di mana tempat ini memiliki energi spiritual yang tinggi sekali dan juga tenang sehingga mereka itu memang singgah saja. Jadi tempat singgah untuk bertapa atau menenangkan diri atau untuk mengamalkan suatu kesaktian tertentu. Karena memang tempat ini lebih tenang dibandingkan yang lainnya. Tiga orang pengunjung curug Lewi Hejo di Desa Cibadak Sentul di Kabupaten Bogor mengalami insiden ganjil.
Ceritanya, saat berteduh dari derasnya hujan di sebuah warung yang beratapkan terpal, tiba-tiba saja sebuah batu seberat 70 kg jatuh dari tebing setinggi 35 meter. Tak ayal, hantaman batu yang menimpa kepala 3 pengunjung naas itu mengakibatkan mereka terluka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian tak terduga itu menyisakan perasaan ganjil bagi ketiganya. Curug setinggi sekitar 2 meteran yang dulunya bernama Curug Bengkok ini memiliki aliran airnya yang berbelok-belok. Kemudian ia berganti nama menjadi Leuwi Hejo sesuai dengan tampilannya, yakni curug yang memiliki kolam jernih berwarna kehijauan. Maka tak heran curug indah ini disebut-sebut sebagai Green Canyon-nya Bogor. Siapa sangka di balik keindahannya, Curug Hejo menyimpan cerita mistis yang dipercaya oleh masyarakatnya. Konon, kawasan curug dijaga oleh sosok goib bernama Mbah Barong dan Aki Jawa. Namun ada pula yang mengaitkannya dengan Nyai Blorong dan Mbah Uyut Marsinah. Karena masyarakat kerap melihat penampakan ular besar yang tersamar dengan warna air curugnya. Jadi Mbah Barong ini perwujudannya itu berbentuk seperti harimau, namun memiliki bilangnya itu bulu yang tebal sekali. Jadi mirip-mirip singa seperti itu ya. Kemudian dia memiliki pernak-pernik yang berupa perhiasan emas di sekitar tubuhnya. Lalu juga yang namanya Aki Jawa juga sama ya. Sebetulnya wujudnya itu seperti harimau juga, namun lebih hitam warnanya atau biasa dikenal dengan istilah macan kumbang. Nah, mereka ini sebetulnya ada di sana itu ditugaskan untuk menjaga suatu benda pusaka yang dimana di dalamnya itu terdapat suatu permata berwarna merah yang biasa kita kenal dengan istilah merah delima. Dan merah delima ini juga memang diberikan oleh Nyi Blorong kepada Prabu Siliwangi. Rekaman menegangkan terkait kemunculan ular di kawasan curug ini pernah dialami seorang pengunjung. Dalam unggahannya, tampak seorang pria sedang berusaha memanjat tebing di sekitar curug dengan seutas tali. Rupanya ia panik dikejar seekor ular hitam yang berenang ke arahnya. Dan yang mengerikannya lagi, ular tersebut seolah terus mengejarnya hingga naik ke atas tebing. Tak ayal, peristiwa tersebut dikaitkan dengan sosok penunggu curug yang disebut-sebut merupakan pengikut Nyi Blorong. Menurut kepercayaan warga setempat, ada sosok halus yang dikenal sebagai Mbah Uyut Marsinah, utusan sang ratu siluman ular yang menghuni kawasan curug ini. Kalau Mbah Uyut Marsinah ini adalah bilangnya itu kaki tangan langsung dari Nyi Blorong sendiri ya. Ketika ada yang ingin berkunjung atau menemui Nyi Blorong harus lewat beliau dulu. Dan beliau ini bukan untuk mengarahkan kepada arah pesugihan, melainkan untuk memberikan nasihat-nasihat. Rupanya, keangkeran Curug Leuwi Hejo bukanlah hal yang baru untuk didengar. Banyak peristiwa di luar nalar yang disaksikan langsung oleh mata kepala warga sekitar maupun para pengunjung. Tak sedikit yang menganggap Curug Leuwi Hejo sebagai tempat keramat yang memiliki daya magis kuat. Bahkan di malam-malam tertentu ada saja orang yang datang melakukan ritual dan mandi di Curug Leuwi Hejo. Percaya tak percaya, konon katanya air di Curug Hejo mampu menyembuhkan berbagai penyakit medis hingga non-medis. Kita kan sosok wanita gitu, dan kena kamera, itu pernah lihat juga, tapi untuk yang motoin kurang tahu juga ya siapa gitu, tapi udah pernah lihat. Ada satu pengunjung, kalau tidak salah itu dari Depok, dia mandi di Leuwi Hejo, tapi seolah-olah dia mandi itu kayak di ruangan. Kayak di ruangan, tapi bukan di curug. Jadi ada ruangan khusus kayaknya gitu. Tapi semuanya dindingnya warna hijau.
Mengingat masih wingitnya Curug Leuwi Hejo, tak ada salahnya jika para pengunjung mematuhi pantangan yang ada. Karena konon kabarnya, barang siapa yang membuang sampah sembarangan, berbicara kotor, hingga berlaku tidak sopan di tempat ini, niscaya akan ditimpa malapetaka. Mitos dan legenda yang menyungkup kawasan air terjun seolah tercipta demi menjaga ekosistem alamnya. Meski terdengar tidak logis, namun nyatanya cerita magis berbau mistis itu masih saja dipercaya oleh banyak orang. Seperti apa kita harus menyikapinya? Jangan kemana-mana, tetap di Misteri Dunia. Alam Nusantara terbentang indah bak mutu manikam. Gunung, laut, pantai, air terjun, dan sungai-sungainya adalah anugerah dari Tuhan. Namun selalunya ada mitos, legenda, serta kisah misteri yang mengiringi. Mulai dari kutukan Dewi Anjarwati di Coban Rondo bagi dua pasangan sejoli, hingga pantangan untuk tak berlaku sembarang di beberapa air terjun lainnya. Boleh saja dipercaya, boleh juga tidak. Nyatanya, begitulah masyarakat lokal hidup dengan filosofi dan kearifannya. Pada akhirnya, baik legenda maupun mitos bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Segala pantangan dan larangan sedari dulu pun telah banyak diciptakan sebagai benteng untuk kelestarian alam sesuai hakikatnya.